Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Yuna Putriana dengan NIM 180321100014 dan teman saya Rindi Marta Kusuma dengan NIM 190321100116. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi dalam melakukan pembelian suatu produk seringkali konsumen mempertimbangkan berbagai hal. Tentunya banyaknya perusahaan dan pasar yang menawarkan berbagai macam produk mengakibatkan konsumen perlu memerlukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai segi. Perilaku proses pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen dilakukan berdasarkan beberapa tahapan seperti pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Sehingga bagi sebuah perusahaan dan pasar perlu memperhatikan perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka, yang pertama perilaku konsumen menurut JF Angel dalam Siregar tahun 2022. Perilaku konsumen merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlihat dalam memperoleh dan mempergunakan barang maupun jasa, di mana di dalamnya terdapat proses pengambilan keputusan, persiapan, dan penentu kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan, di mana menurut Dr. M. Anang Firmansyah tahun 2018 menyatakan bahwa keputusan membeli merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan oleh konsumen dalam pemilihan alternatif perilaku. Nah, yang sesuai dari dua alternatif atau lebih, yang dianggap sebagai tindakan paling tepat dalam membeli. Di mana dalam tindakan konsumen terhadap pengambilan keputusan tersebut, ada beberapa tahapan proses pengambilan keputusan. Nah, tahapan proses tersebut yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, kemudian keputusan pembelian, dan yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan, di mana pembahasan kali ini akan membahas dua studi kasus dan keterkaitannya. Jurnal pertama yang berjudul Proses Keputusan Pembelian Produk Bayam Hidroponik, di mana berdasarkan hasil yang diketahui bahwasannya analisis proses pengambilan keputusan konsumen meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Kemudian hasil dari tahapan pengenalan kebutuhan dapat diketahui pengenalan kebutuhan konsumen terdapat pada motivasi produk bayam tersebut, di mana atribut yang digunakan meliputi memenuhi keinginan, produk baru, dan kebutuhan sehari-hari. Nah, motivasi konsumen dalam membeli produk bayam dikarenakan kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil tabulasi data sebesar 41% yang menyatakan konsumen membeli produk bayam tersebut dikarenakan kebutuhan sehari-hari untuk dikonsumsi. Nah, konsumen menganggap bayam hidroponik ini bernilai gizi tinggi sehingga menjadi kebutuhan sehari-hari untuk dikonsumsi. Pencarian informasi konsumen untuk membeli bayam hidroponik merupakan tahapan selanjutnya dari proses pengambilan keputusan, di mana berdasarkan hasil meliputi beberapa atribut yang digunakan, yaitu teman atau anggota keluarga, media sosial, dan secara langsung. Nah, dari ketiga atribut tersebut yang mempengaruhi konsumen dalam memperoleh informasi, konsumen membeli produk bayam memperoleh informasi berasal dari media sosial yang dibuktikan dengan tingkat persentase sebesar 53%, yaitu menunjukkan pencarian informasi yang diperoleh oleh konsumen dari media sosial. Nah, kemudian setelah itu melakukan evaluasi alternatif, di mana evaluasi alternatif yang dilakukan konsumen setelah memperoleh informasi yaitu terdiri dari 3 atribut juga, yang meliputi harga, kualitas, dan pelayanan. Nah, di mana konsumen cenderung membeli bayam hidroponik ini berdasarkan kualitasnya, yang dibuktikan dari hasil persentase sebesar 50%. Tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh konsumen adalah keputusan pembelian, di mana setelah konsumen melakukan evaluasi alternatif, konsumen akan melakukan keputusan pembelian, di mana berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa terdapat 3 atribut dalam keputusan pembelian, yaitu secara mendadak, direncanakan, dan tidak direncanakan. Nah, dari hasil tersebut, konsumen mengambil keputusan pembelian secara terencana,
karena konsumen merencanakan untuk membeli produk tersebut untuk kebutuhan sehari-hari yang dibuktikan dengan tingkat persentase sebesar 50%. Selanjutnya yaitu perilaku pasca pembelian konsumen adalah tahapan yang dilakukan konsumen setelah membeli produk bayam hidroponik tersebut, yakni terdapat 3 atribut juga, yaitu sangat puas, puas dan tidak puas. Nah, konsumen di sini merasa puas setelah melakukan pembelian pada produk bayam hidroponik yang dibuktikan dengan tabulasi data sebesar 59%, sehingga dapat disimpulkan konsumen merasa puas setelah pembelian bayam hidroponik ini. Selanjutnya untuk jurnal kedua yaitu mengenai analisis sikap dan proses pengambilan keputusan oleh konsumen sayuran organik di Kota Medan. Jadi berdasarkan hasil yang diketahui bahwa proses pengambilan keputusan oleh konsumen meliputi beberapa tahapan yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Kemudian berdasarkan hasil pengenalan kebutuhan diketahui konsumen terlihat pada motivasi konsumen di mana dilihat dari faktor keamanan untuk kesehatan dalam mengkonsumsinya yang dibuktikan dengan presentase sebesar 50%. Kemudian yang diinginkan konsumen yaitu pemenuhan kebutuhan gizi dengan presentase 53,4%. Jadi berdasarkan hasil yang diketahui bahwa konsumen memutuskan pembelian tergantung situasi sebesar 43,3%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen melakukan pembelian sayuran organik ketika pada kondisi tertentu, seperti saat ingin mengkonsumsi atau ketika kondisi tubuh tidak sehat. Kemudian perilaku konsumen purna pasca pembelian sayuran organik yaitu sebagai perasa puas dan sebagian konsumen merasa biasa saja. Hal tersebut dikarenakan harga sayuran organik lebih mahal dibandingkan dengan sayuran anorganik. Pembahasan selanjutnya yaitu keterkaitan studi kasus dengan teori dan pendapat. Nah, berdasarkan studi kasus pertama mengenai proses pengambilan keputusan pembelian produk bayam hidroponik, dapat diketahui bahwasannya hasil dari artikel menyatakan terdapat beberapa tahapan proses pengambilan keputusan pembelian yang meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan yang terakhir perilaku pasca pembelian. Nah, hal tersebut sesuai dengan tahapan proses pengambilan keputusan pembelian oleh Dr. M. Anang Firmansyah tahun 2018 yang menyatakan bahwasannya proses pengambilan keputusan pembelian terdapat beberapa tahapan, yaitu pengenalan masalah atau kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Berdasarkan studi kasus 2 mengenai analisis sikap dan proses pengambilan keputusan oleh konsumen sayuran organik di Kota Medan, dapat diketahui bahwa dari hasil yang diperoleh yaitu terdapat beberapa tahapan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembelian sayuran organik, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Hal tersebut tentunya tidak berbeda dengan studi kasus yang pertama yang sesuai dengan tahapan proses pengambilan keputusan. Itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.